selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa aja peristiwa yang akan kamu alami di awal bulan November 2025 untuk zodiak Taurus. Oke, buat para Taurus coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya kamu di sini Taurus 2025. Sekali lagi 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Langsung aja di kartu yang pertama Taurus, aku lihat bahwa di awal November ini kayaknya ada peristiwa yang dimana kamu akan tertarik sama suatu hal ya, atau seseorang, bisa nggak sih Kak? Bisa juga, tapi aku lebih ke melihatnya kepada suatu hal gitu ya. Nih, ketertarikan kepada suatu hal. Nanti biar lebih detail kita lihat klarifikasinya juga. Kamu ini tertarik kemana gitu? Apa yang ngebuat kamu? Sesuatu apa yang membuat kamu jadi sangat tertarik di awal bulan November ini? Atau mungkin ada hobi-hobi baru kan ya, bisa juga. Atau mungkin di sini ada apa ya aku bilangnya ya, selain hobi, kesenangan baru itu juga bisa. Terus yang kedua di sini beberapa dari Taurus juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan kelahiran, atau kalau nggak tentang kehamilan ya. Buat para Taurus yang cewek ya, atau kalau kamu cowok di sini mungkin ini bisa pasanganmu ya, istrimu yang hamil atau akan melahirkan, atau mungkin lebih kalau secara generalnya lagi kalau aku lihat ini bisa tentang suatu karya ataupun produk ataupun resep yang kamu ciptakan atau lahirkan di awal bulan November ini gitu. Terus yang ketiga di sini kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan kepercayaan, trust ya. Adanya kepercayaan seorang Taurus ini terbuka kembali. Ada hal-hal yang membuka mata kamu, lebih tepatnya untuk kamu bisa mempercayai sesuatu lagi atau mempercayai seseorang lagi di sini. Kenapa mempercayai kembali Kak? Bisa jadi sebelumnya kamu udah nggak percaya ya, udah nggak percaya, udah nggak yakin, kayak yang udah alah dia mah gak bisa diharapin, nah gitu ya. Tapi ini terbuka kembali. Sepertinya kalau terbuka artinya ada perbaikan, kalau enggak ya perbaikan, perubahan, kalau enggak tentang harapan yang diberikan ke kamu. Makanya percaya lagi kamunya, tapi jangan aja harapan-harapan palsu ya. Terus yang keempat di sini Taurus juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan rasa syukur. Adanya peristiwa yang dimana rasa syukur seorang Taurus itu jadi berlipat, berkali lipat gitu loh ya, lebih banyak di awal bulan November. Cuma mungkin tentang apanya yang akan kamu syukuri nanti kita lihat juga di klarifikasinya ya. Tapi sebelum itu aku akan sebutkan dulu untuk angka keberuntungannya Taurus sebelum klarifikasi nih ya. Angka keberuntungan kamu di awal November itu ada di angka 34, 29, 21 dan 36. Coba langsung aja kita klarifikasi ya. Taurus. Oh, oke. Yang pertama di sini tadi kan tentang ini ya Taurus ya, ketertarikan. Aduh, belibet. Ketertarikan kamu pada suatu hal ya. Jadi apa yang menarik bagi seorang Taurus Kak di awal bulan November ini? Kalau aku lihat yang bikin kamu jadi tertarik memang suatu hal, dan suatu hal di sini ini tentang kesendirian gitu. Entah kenapa aku lihat beberapa dari Taurus jadi lebih tertarik untuk menyendiri gitu. Bahkan di sini yang ini lebih ke hati dan ke perasaan ya, bukan kepada yang kayak situasinya yang sendiri gitu. Lebih banyak maksudnya kepada suasana hatinya. Tak kenapa kamu ingin sendiri, kamu ingin merasa bahwa ya aku sendiri. Jadi apa-apa aku memang harus berusaha dengan diri sendiri, aku nggak harus ketergantungan dengan siapapun juga dalam mengusahakan apapun hal yang aku mau. Jadi makanya aku bilang sendirinya itu dalam konteks bukan fisik yang sendiri, tapi perasaannya sendiri gitu. Kamu tertarik untuk merasa bahwa kamu dalam melakukan apa-apa berusaha sendiri,
agar nggak akan ada yang namanya kayak ketergantungan ya, utang budi ya, harus balas budi di kemudian hari. Kamu tertarik agar di sini menurut kamu kayak apapun kesuksesan yang bisa diraih itu semua hasil dari diri sendiri. Jadi kayak nggak harus berterima kasih, kayak nggak harus berutang budi sama siapapun. Semua hasil dari usaha sendiri. Nah, ini bikin kamu jadi tertarik gimana caranya agar semuanya bisa sendiri gitu. Terus yang kedua di sini terkait dengan kelahiran, kehamilan ataupun sesuatu yang diciptakan oleh Taurus tadi ya. Aku lihat apapun yang akan kamu ciptakan di awal bulan November, yang kamu lahirkan, karya kah ya, hasil dari kerja keras muka. Aku lihat apapun itu yang akan dilahirkan di sini, diciptakan oleh kamu, ini semua merupakan buah hasil dari pemikirannya kamu ya. Dan apapun yang kamu ciptakan cukup mendapat omongan dari orang-orang sekitar. Contoh, kamu nyiptain produk baru nih, ada barang baru nih yang kamu jual ya, itu jadi bahan omongan kayak, ih Taurus jualan ini loh, emang laku, emang bisa, emang bagus gitu ya. Atau kamu ada resep baru ya untuk dijual ya, wah resep barunya Taurus kayak gini, emangnya enak ya buat resep kayak gitu ya. Jadi yang kamu lahirkan itu jadi perbincangan ternyata, apapun itu bentuk dan jenisnya, baik itu usaha, bisnis kamu, karya-karya kamu, jadi bahan omongan ya. Nggak apa-apa sih sebenarnya, biar cepet ini ya, famous ya, biar cepet viral ya gitu. Kalau viral banyak laku loh. Ya. Terus yang ketiga di sini tentang kepercayaan yang terbuka kembali ya Taurus ya, bahwa kalau aku lihat di awal November adanya kepercayaan seorang Taurus ini yang terbuka kembali, entah itu kepada sesuatu ataupun terhadap seseorang ya. Terus diklarifikasi oleh The Hangman, kamu percaya kepada sesuatu yang meskipun di sini sifatnya masih menggantung. Jadi kalau aku lihat ya, mungkin di periode-periode sebelumnya Taurus ini berada dalam situasi dan kondisi yang menggantung, bisa dalam hubungan, bisa dalam usaha, bisa dalam pekerjaan, gantung nih ya, antara mau bertahan atau ditinggalin gitu. Cuman ada hal-hal yang membuka kepercayaan kamu kembali bahwa sesuatu yang gantung di sini kayaknya bisa diperbaiki deh, dan mungkin nggak yang harus ditinggalkan. Contoh kalau hubungan kayaknya nggak harus putus, bisa diperbaikin lah gitu. Kalau mau berubah bisa diperbaiki hubungannya. Atau kalau tentang pekerjaan nggak harus resign, mungkin bisa diperbaiki ya, hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaanmu dan karirmu agar bisa bertahan dan survive ya, karena pengorbanannya udah sekian tahun mengabdi gitu ya. Ini masih bisa diperbaiki, terbuka kembali di sini kepercayaanmu. Ini lebih kepada kepercayaan ke diri sendiri ya, atau juga mempercayai instansi tempat kamu bekerja bahwa kayaknya mereka bisa berubah dan aku bisa ngikutin ritmenya gitu ya, itu juga bisa. Terus yang keempat di sini tentang rasa syukur loh Taurus ya, diklarifikasi oleh The Emperor, apa yang ngebuat seorang Taurus itu jadi rasa syukurnya nih, peristiwanya ya, bahwa rasa syukurnya itu berkali-kali lipat di awal November ini, karena ada keamanan dan kestabilan yang kamu peroleh ya dalam kehidupannya kamu. Banyak hal yang bisa kamu atur, kamu kontrol, semuanya berjalan dengan lancar termasuk kerezekianmu. Amin ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kalian bisa terkoneksi dengan Taurus ya. Untuk ini semua di awal November itu ada zodiak Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius, dan The Emperor ada Aries. Dan untuk energi paling kuat itu datangnya dari Aries teman-teman. Oke. Kalau untuk angka keberuntungan aku ulangi sekali lagi, ada di 34, 29, 21, dan 36. Itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Taurus.